Selamat siang, Bu Penny. Waalaikumsalam, Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Penny atas kesempatan waktu yang sangat baik ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fasya Fatatuna dari Prodi PGSD semester 1 Universitas PGRI Semarang. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bertanya mengenai supervisi di pendidikan sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui, supervisi seringkali dilakukan di dalam sekolah-sekolah. Nah, menurut Ibu sendiri, apa yang dimaksud supervisi? Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu ya, Mbak ya. Selamat siang, Mbak Fasya ya. Iya. Saya Bu Penny Suciati, biasa dipanggil dengan Bu Penny. Kebetulan saya mengajar di kelas 1B SD Negeri Rejosari 01 Semarang. Di sini saya mendapat mandat dari Mbak Fasya di sini ya, membantu tugas saya Mbak Fasya untuk wawancara mengenai supervisi ya. Iya. Sejauh yang saya tahu ya Mbak ya, supervisi itu kalau diamati dari etimologi bahasa itu berasal dari kata bahasa Inggris supervise yang artinya itu mengawasi. Ada juga pendapat dari tokoh lain itu berasal dari kata superior atau expert dan vision. Kalau superior di sini itu superior itu mengarahnya kepada kepala sekolah, sementara vision itu guru. Jadi sini kalau secara etimologi bahasa, supervisi itu suatu kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk para guru atau bawahannya, baik itu guru, tenaga pendidikan, untuk mengawasi tentang semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi ataupun pembelajaran di kelas, dengan maksud tujuan agar dalam pembinaan tersebut mengarah ke kegiatan yang lebih positif, ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin dalam pembelajaran yang dulunya biasa, sekarang di supervisi itu bisa menjadi ada peningkatan yang lebih baik lagi. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu pernah melaksanakan supervisi dan bagaimana pelaksanaan supervisi di SD Negeri 1 Rejosari ini? Kalau menurut jenis-jenis supervisi itu sebetulnya ada tiga ya. Supervisi itu ada tiga, yaitu satu supervisi tentang supervisi akademik, yang kedua supervisi administrasi, yang ketiga supervisi lembaga. Supervisi akademik di sini supervisi yang mengawasi ataupun suatu kegiatan yang berhubungan dengan akademik siswa-siswi. Di sini guru bisa mungkin dalam pembelajarannya bagaimana di kelas, mengajarnya bagaimana, metode apa yang digunakan, teknik atau apa cara-cara yang baik untuk siswanya itu bagaimana. Yang kedua itu administrasi, supervisi administrasi. Nah, di sini semua guru harus menyiapkan administrasi yang harus dipersiapkan. Jika nanti kepala sekolah akan memeriksa, kita sudah siap semua, baik itu mengenai absensi kelas, mengenai prestasi anak, mengenai kurikulum, mengenai asesmen anak, mengenai nilai-nilai anak bagaimana, mengenai prota, promes, silabus, dan semuanya yang berhubungan dengan administrasi. Sementara yang ketiga itu administrasi lembaga. Di sini administrasi lembaga itu pengawasan untuk nama baik sekolah, lebih ke sekolahnya. Dan ini biasanya profesi ini dilakukan oleh pengawas dari koordinator wilayah masing-masing sekolah. Dari luar sekolah gitu. Selanjutnya, apa saja kendala-kendala dalam supervisi? Kendala-kendala dalam supervisi yang saya lihat di sini sebetulnya tidak ada kendala ya Mbak, karena supervisi itu memang harus bersikap demokratis, artinya semua orang itu mendapat kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk supervisi, dan kita sebagai guru memang secara langsung dan siap atau tidak siap harus mengikuti semua perintah dari kepala sekolah. Di sini kendalanya mungkin dari kesiapan guru ya Mbak. Kadang setiap guru satu dengan guru lainnya itu ada yang kurang menyiapkan. Iya, ada yang kurang siap, mungkin kesibukannya, sehingga mungkin ada yang administrasi yang terbatas juga. Jadi saat supervisi diadakan,
guru belum siap dan akhirnya mungkin wayangan juga ya. Jadi tidak semuanya 100% tersiapkan, tetapi mungkin masih ada beberapa sedikit administrasi yang cacar apa yang belum komplit dilengkapi. Saya rasa itu aja. Nah, yang terakhir, menurut Ibu sebagai guru nih ya, manfaat supervisi itu apa saja sih Bu? Manfaat supervisi itu manfaatnya sebenarnya banyak sekali. Karena apa? Satu, untuk memajukan sekolah ya secara umum. Kedua, kinerja guru dan tenaga kependidikan semuanya bisa dinilai, bisa teratasi, bisa terkontrol, bisa lebih tertata dengan rapi, untuk kemajuan dan mungkin lebih baik ke arah yang lebih positif lagi perkembangan. Yang ketiga, supervisi itu gunanya apa? Kita sebagai guru itu tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dinaikkan, misalnya peningkatan kinerja, administrasi, ataupun terhadap siswa-siswi peserta didik itu harus dibuat senyaman mungkin, terterapi, semua itu bisa untuk kemajuan sekolah. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Penny. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Iya, sama-sama Mbak ya. Maaf sedikit tidaknya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah atau tutur kata atau mungkin sekilas yang sudah saya sampaikan ini mohon dimaklumi. Terima kasih Mbak. Sama-sama Bu.